Ya begini, Bagaimana keseharianmu hari ini? Berjalan lancar atau ada hal yang kurang mengenakkan? ya, ya berjalan lancar sih lancar Bu, tapi ada sedikit kendala dalam menjalani hari ini dan hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari seterusnya. Oh, begitu ya. Nampaknya dari mukamu seperti sedang menahan sesuatu. Apakah perasaanmu sedang tidak baik-baik saja? Sangat tidak baik-baik saja Bu. Boleh diceritakan kira-kira ada sesuatu apa yang mengganjal dari keseharianmu hari ini atau hari ini yang sedang kamu rasakan? Kayaknya dari wajahmu seperti kurang bersemangat, kurang ceria. Kalau boleh ibu tahu apa yang sedang terjadi? Ya sebenarnya itu saya ada sedikit masalah ini Bu. Ya bukan sedikit sih, tapi banyak masalah yang merundung di kepala saya ini. Baiklah kalau begitu kita bahas permasalahan itu. Namun sebelumnya ibu meminta persetujuan terlebih dahulu. Kira-kira kamu membutuhkan berapa lama untuk menceritakan masalah ini? Kalau 45 menit gimana Bu? Cukup nggak? Baiklah, kalau itu sesuai kenyamananmu dan permintaanmu, kita 45 menit setelah itu selesai. Iya Bu, tapi Ibu jaga rahasia ya, jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Ya, baiklah, nanti kalau masalah itu bisa ditangani. Baiklah, kalau begitu, kira-kira ada permasalahan apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Sekali gini Bu, sekarang kan saya sudah kuliah semester 7. Itu kan sekarang sedang banyak-banyak tugas, sedang PPL juga. Tapi saya juga masih harus ada tanggungan di organisasi saya. Jadi saya tuh belum bisa membagi waktu antara organisasi saya dan juga tugas kuliah saya. Keduanya itu sangat penting bagi saya, tapi saya belum bisa menangani keduanya seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Hmm. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Kira-kira ada berapa mata kuliah selama kamu semester 7 ini? Sekarang itu ada 8 mata kuliah Bu, dan itu saya harus mengulang nilainya semua karena saya jarang mengerjakan tugas, jarang masuk. Saya lebih fokus ke organisasi saya. Berarti kamu lebih fokus kepada organisasi. Terus cara belajar kamu seperti apa ketika kamu melakukan kesibukan apa organisasi tadi? Ini Bu, kan saya juga sebut di organisasi saya. Di organisasi kegiatannya juga seminggu kadang 3 kali, kadang seminggu itu full. Jadi saya juga jarang masuk kuliah Bu, jarang mengerjakan tugas, sampai menunda-nunda tugas itu. Sampai saya itu juga pernah dimarahi teman sekelas Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Tugas kelompok itu kan harus dikerjakan secara kelompok, tapi saya tidak membantu, juga tidak mau presentasi, sampai teman saya itu marah-marah sama saya. Berarti begitu ya. Kemudian intensitas nilaimu seperti apa? Ya karena saya jarang masuk, jarang mengerjakan tugas, sampai menunda. Ya dulunya saya waktu semester awal itu nilainya A terus Bu, A plus, jarang dapat B. Tapi sekarang hampir semuanya itu B Bu, hampir bahkan ada yang C juga. Jadi kan saya harus mengulanginya lagi. Kira-kira ada berapa mata kuliah yang harus kamu ulangi? Banyak Bu, dari 8 mata kuliah itu mungkin hampir separuhnya, berarti 4 yang saya. Jadi nilaimu akhir-akhir ini turun ya, Iya Bu. karena intensitas belajarmu yang terpotong oleh kegiatan-kegiatanmu. Iya seperti Saya itu Bu. paham perasaanmu. Jadi saya sekarang dihadapkan dengan penyesalan terbesar saya Bu, karena saya sudah menyanyiakan waktu kuliah saya dulu, fokus di organisasi, sampai-sampai saya sekarang ingin resign dari tugas saya Bu. Jadi sekarang saya dihadapkan dengan penyesalan terbesar saya Bu, karena saya waktu kuliah dulu sering bolos,
sering menunda tugas saya. Jadi sekarang saya sedang sedih memikirkan itu. Ya harus gimana lagi, masa saya harus keluar dari kuliah, saya harus berhenti karena saya juga sudah mengeluarkan uang banyak tapi hasilnya tidak maksimal. Itulah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ingin minum terlebih dahulu. Ya apa-apa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Saya minum ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang ini kan kamu sudah semester 7. Sebentar lagi kamu kan akan lulus dan memakai toga. Kalau kamu berhenti kuliah, bagaimana perasaan orang tuamu? Terus perjuanganmu sebelum masuk kuliah tahun-tahun lalu seperti apa? Apakah itu tidak sia-sia? Terus yang namanya hidup kan juga terdapat banyak problem-problem masalah. Mungkin ini sebagai pengingat kamu untuk bisa membagi waktu, terus kemudian kamu lebih dapat memaksimalkan antara waktu organisasi dengan belajar kamu. Apalagi perjuanganmu masuk perguruan tinggi juga akan jadi sia-sia. Namanya juga hidup kan tentunya ada beberapa masalah dan banyak masalah yang harus dihadapi. Tapi hal itu yang akan membuatmu semakin maju. Terus saya gimana Bu? Pembicaraan kita tadi sudah bisa Ibu simpulkan sedikit bahwa kamu ada permasalahan tentang kuliah kamu, tentang nilai kamu yang semakin menurun. Kemudian kamu dalam belajar dan organisasi kamu dalam membagi waktu itu juga kurang maksimal. Terus kemudian kamu merasa apakah saya harus berhenti kuliah karena faktor dari organisasi yang terlalu kamu pentingkan juga nilai kamu. Mungkin dari hal ini atau setelah ini mungkin kamu bisa membagi waktu atau menuliskan kira-kira kegiatan organisasi apa yang bisa kamu bagi atau kamu potong. Maksudnya tidak serta langsung ditinggalkan. Mungkin ada satu hal atau dua hal yang tidak perlu kamu pentingkan terlebih dahulu, mengingat kamu juga semester akhir. Mungkin kamu lebih bisa fokus untuk kuliahmu yang sudah di akhir ini. Terus organisasimu mungkin bisa nanti-nanti, atau istilahnya mungkin kamu bisa istirahat terlebih dahulu untuk sementara waktu ini. Karena kan mungkin saja orang tuamu juga sudah menunggu momen-momen kamu lulus kuliah. Kamu juga tidak inginkan semisalkan kamu berhenti kuliah dan mengecewakan mereka. Baiklah, mungkin yang Ibu sampaikan ada benarnya juga buat saya. Jadi kedepannya saya akan mengintrospeksi diri saya untuk lebih baik lagi dan juga bisa membagi waktu antara organisasi dan juga belajar saya agar nilai saya bisa membaik lagi, tapi organisasi saya juga tidak kelenderan seperti itu. Baiklah, mungkin itu solusi dari diri kamu sendiri, juga mau introspeksi, bagus itu. Mungkin kedepannya kamu mungkin bisa lebih memikirkan apa yang terbaik untuk apa yang harus kamu lakukan. Terus kemudian kamu bisa lebih bersemangat. Ingat orang tuamu ketika kamu merasa mulai malas belajar atau menunda-nunda kuliah atau pekerjaan yang lainnya yang harus kamu kerjakan. Juga mungkin organisasimu harus semaksimal mungkin atau sebisa mungkin harus kamu kurangi terlebih dahulu. Baiklah Bu, saya akan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri saya sendiri. Terima kasih saran-sarannya Bu. Ya, mungkin kamu bisa lebih baik lagi. Mungkin untuk konsultasi hari ini cukup. Kebetulan waktunya juga sudah hampir habis.
atau ada yang ingin diceritakan, mungkin di lain waktu bisa berkonsultasi lagi untuk mengenai masalah hari ini. Ya mungkin untuk hari ini cukup itu saja Bu. Boleh kalau memang begitu. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah ini berawal dari Instagram dan kita